itu. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Nabawi. Biasanya tiap pagi itu ada seorang syekhah. Syekh itu jamaah rahimahullah, orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Itu disebut syekh. Di Panji Gumilang dipanggil syekh. Kenapa? Karena umurnya di atas 40 tahun. Pak RW umurnya ada nggak 40 tahun? 50. Nah, berarti sudah boleh dipanggil syekh. Jadi secara bahasa syekh itu adalah man fauqal arba'in. Orang yang umurnya di atas 40 tahun itu disebut syekh. Abah kenying disebut syekh. Ya, karena sudah di atas 40 tahun. Nah, tapi syekh ini para jamaah rahimakumullah, ya, kalau di dalam ilmu tasawuf, ya, itu dipakai untuk gurunya guru. Itu syekh. Ya. Jadi Syekhul Asatid, gurunya guru itu syekh. Contoh, orang-orang sini suka ngaji ke Cicurug, ya, hari Kamis. Para ustadz, para kiai ngaji tabarukan ke Cicurug. Nah, kiai yang di Cicurug sana minta yang suka ke sana itu disebut syekh. Tuh, satu. Juga syekh ini biasanya guru tasawuf. Guru tasawuf itu disebut syekh. Nah, kalau Panji Gumilang nggak tahu yang mana nih. Ya kan? Ya, karena dia sudah tua, nggak apa-apa disebut syekh. Karena udah tua. Nah, satu ketika ada perempuan yang biasanya nyapu masjid. Nenek-nenek ini tiap hari nyapu masjid. Pas Rasulullah SAW pagi-pagi melihat Masjid Nabawi, ternyata kok nggak ada yang nyapu. Mungkin Rasulullah SAW habis perang, habis pergi kemana-mana, begitu pulang ke rumahnya, biasanya ada yang nyapu masjid, tiba-tiba tidak ada yang nyapu masjid. Rasulullah nanya, aina syekhah? Mana si nenek-nenek yang suka nyapu masjid tuh? Begitu ditanya para sahabat, orang ini dianggap remeh. Ya Rasul, ngapain nyari nenek-nenek itu? Tapi Rasulullah justru mencari orang itu yang biasanya istiqomah nyapu masjid. Dia nggak bisa infak dengan hartanya, dia nggak bisa dengan ilmunya, dia punya dengan tenaganya. Disapu tuh Masjid Nabawi. Ditanya, mana si syekhah? Mana si ibu-ibu itu yang biasa suka nyapu masjid? Dijawab oleh para sahabat yang tahu, ya Rasul, ibu itu udah meninggal beberapa hari yang lalu. Mungkin Nabi sedang tidak di Madinah sehingga tidak dikasih tahu. Rasulullah kaget, kenapa nggak ngasih tahu? Padahal apalah artinya merbuat masjid, Pak? Apalah artinya tukang nyapu masjid? Rasulullah dalam keadaan agak marah, nanya, kenapa sih nggak ngasih tahu? Kata Rasulullah, daluni, tunjukkan aku aina qabraha. Daluni qabraha, tunjukkan pada diriku mana kuburan nenek tersebut. Sahabat yang ditanya kaget. Ini kok Rasulullah kok tukang apa namanya? Sapu masjid, merbot aja dicari. Dibawa ke tempat kuburannya. Begitu sampai kuburannya, sholla ala qabriha, Rasulullah sholat di atas kuburannya. Jadi kalau seandainya satu ketika kita takziah,
Sampai ke rumahnya jenazah sudah pergi dikuburin, nggak sempat nyolatin, sholat aja di kuburan. Itu tidak apa-apa. Itulah Rasulullah SAW yang tidak pernah menganggap remeh amaliyah seseorang, yang tidak menganggap remeh apapun kedudukan manusia. Makanya pantas Islam ini begitu gampang diterima di Indonesia wabil khusus. Kenapa? Sebabnya zaman dulu mah ada kasta-kastanya. Kasta paling tinggi Brahma, kemudian apalah saya nggak hafal, yang terakhir Sudra, ya. Jadi maaf bapak-bapak kalau melihat orang India cantik-cantik itu di film doang. Di film bapak datang ke India langsung, insya Allah muare keluar iman. Jorok, dia tukang es masih mendingan pak, jadi itu dikobok jorok ya. Kastanya jauh. Nah itulah Rasulullah SAW. Nah termasuk di antara ashabus suffah, Rasulullah SAW punya sahabat namanya Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah ini satu ketika Abu Hurairah ini lapar. Tapi Abu Hurairah tegaduh kasab, dia tegaduh pakasaban. Abu Hurairah bingung, bade ka mana ada lapar. Nyuhunkeun ka Rasulullah SAW wal mungkin. Nyuhunkeun ka para sahabat izin. Izin nate bukan hanya sekedar malu, tapi untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Di Madinah teh Pak, ada yang suka pada Nabi, ada yang dukung Rasulullah, ada juga yang benci. Makanya mohon maaf Imam Syafi'i mengingatkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah sebuah jurang yang tidak akan pernah ada dasarnya. Bahkan Allah ingatkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Hei Muhammad, kalau maneh nyogok sakabeh manusia di muka bumi ya, supaya masuk Islam, disogokan. Ma allafta baina qulubihim, mual mungkin manehna hatena lembut ke engkau semuanya. Walakinallaha allafa bainahum, tapi yang melembutkan hati, yang menjadikan mereka tertarik kepada engkau bukan siapa-siapa, tapi Allah. Bapak-bapak anu ngabagikeun artos aya nambi alhamdulillah, begitu selesai alah anu kitu teh anu mungkin ya, dan lamun mikiran kata manusia mah capek. Ridhon nas ghayatun latur. Nah Abu Hurairah iya, kalau seandainya minta kajalmi yang benci pada Nabi akan mencibir, ala Abu Hurairah ari maneh unggal poe jeung Nabi ka mana-mana indit Rasulullah maneh aya di dinya, giliran dahar teu dibere ku Nabi, pelit Nabi teh anu kitu teh gitu pelit Nabi teh maneh mah anu teh hayang-hayanganan dampingi Rasulullah ka mana-mana dahar we hese. Nah Abu Hurairah tidak mau orang yang benci pada Rasulullah akhirnya bicara demikian. Maka Abu Hurairah tidak pernah minta-minta, dia tahan laparnya. Untuk jaga apa? Untuk jaga kehormatan Rasulullah SAW. Banyak yang begini? Banyak. Makanya Allah turunkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa.
alladzina uhsiru fi sabilillah, orang-orang yang terkepung di jalan Allah, tidak bisa kemana-mana. La yastati'una dorban fil ardi, tidak bisa nyari kerja. Kenapa? Kalau nyari kerja santrinya berantakan. Kalau nyari kerja majlis taklimnya bubar. Kalau ngaji kerja, kalau bisnis apa namanya, majlis taklimnya bubar, anak yang ngaji pada berantakan, nggak bisa kemana-mana. La yastati'una darban fil ardi, padahal dia punya keluarga, padahal dia punya kebutuhan, tapi tidak bisa mencari kerja, tapi tidak bisa mencari usaha. Kenapa? Kalau dia usaha berantakan semuanya. Makanya jadi kiai teh hese dapat, jadi ustad teh hese. Hese aku mawon lamun bisnis, alah ustad bisnis gitu kan. Lamun pengajar ditarifkeun, alah ngaji wae make tarif. Hese. Nah, tapi orang seperti Abu Hurairah ini walaupun lapar, walaupun butuh, ta'rif apa namanya? Alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang mah ngelihatnya kecukupan aja, padahal butuh, padahal fakir, padahal miskin, tapi kelihatannya butuh. Kenapa? Minat ta'affuf, hati-hati. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak pernah minta-minta. Para jamaah rahimakumullah punten. Lamun menta-menta teh ternyata kurang bagus, khususnya di pandangan orang kaya. Kalau ustadz, kalau kiai, tukang bawa proposal, begitu ketemu orang kaya pasti alah proposal. Ya. Padahal bukan untuk minta, tapi sudah disangka minta-minta, dijaga. Nah, Abu Hurairah tidak mau minta-minta, tapi yang namanya lapar tidak bisa ditutup dengan baca kulhu. Kinten-kinten pak, lamun lapar orang baca kulhu 3 kali, oh gitu tuh. Wah, akhirnya Abu Hurairah mundur ka pangker. Pas salat zuhur mundur ka pangker. Tiap jalmi anu keluar diulukan salam. Ya, aya nu keluar diucapkan salam, assalamualaikum. Nu kadua assalamualaikum. Tumben-tumbenan biasanya tuh gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi maaf, semesjid gak ada yang ngerti bahwa dia tuh lapar. Yang ngerti siapa? Rasulullah. Rasulullah begitu selesai sholat, wirid dan segala macam, orang yang terakhir. Begitu lihat Abu Hurairah ada di pintu masjid ngucapin salam ke orang-orang, Rasulullah senyum. Sebelum dia ucapkan salam, Rasulullah langsung ngomong, lapar ya ente Abu Hurairah. Abu Hurairah mesem-mesem, mohon ya Rasulullah lapar. Ayo ke dia, Rasulullah. Ayo, bapak-bapak, makanan orang Arab mah beda dengan makanan orang Indonesia. Orang Arab mah zaman Nabi mah jamaah rahimakumullah minumnya tuh susu teh wareg. Ari orang Cinyocok mah lamun minum susu teh mencret. Ayo orang Arab tuh. Dan ternyata mohon maaf, kalau orang sudah susah, kalau orang sudah gak bisa makan apa-apa, asupan makanan tuh susu yang paling bagus. Saya pengalaman kemarin lagi hajian Pak. Di jamaah saya itu ada kakek-kakek sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, tapi berangkat haji. Kalau haji reguler nggak mungkin berangkat, tapi karena haji plus masih bisa berangkat. Masya Allah. Setiap naik bus saya gendong Pak. Setiap naik bus saya gendong. Turun bus saya gendong. Masya Allah. Ngelempret. Makanan udah gak bisa masuk. Apa makanannya? Pediasure.
pedesut tenan Pak. Susu bayi. Susu bayi. Susu bayi diminumin. Untuk apa? Untuk kekuatannya. Masya Allah, benar kata surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Orang itu pada akhirnya dikembalikan, mulainya bayi dikembalikan bayi. Makanan aja ternyata udah kakek-kakek nggak bisa ngapa-ngapain apa? Susu. Susu bayi. Nah Rasulullah SAW zaman itu makanannya salah satunya susu. Jadi ku susu wae geus wareg. Bagaimana makan? Ku susu wae geus wareg. Rasulullah siapkan 1 gelas susu. Abu Hurairah, ini ada segelas susu. Minum. Bentar. Jangan minum dulu. Yang lapar tuh bukan kamu saja. Teman-teman kamu yang tadi sebut ashabus sufah yang tinggal bersama Nabi, makan bersama Rasulullah, aike lapar. Jumlahnya aya 70 jalmi. 70? Ari susuna sagelas kitu, Pak. Nuet 70 jalmi. Awara bingung, ya Allah. Oh ya Abu Hurairah, panggil mereka semuanya, minum ini. Tersalah ya Rasul. Henteu, panggil. Segelas susu buat 70 orang. Tapi ini perintah Rasulullah SAW dan Nabi teh Pak punya mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi itu iksarut ta'am. Makanan kalau di tangan Nabi itu banyak. Jadi kapungkur Rasulullah pernah perang Khandaq. Perang Khandaq teh Rasulullah ngagali parit Pak. Ngagali teh parit teh. Lubang nate teu sakieu langkung teu sakieu panjang nate RW 3 kilo di dieu ka mana ka peuteuy nya di dieu ka peuteuy 3 kilo lebarna 6 meter tuh dia ieu ka dieu sabar ya mana ketika dieu nya sakieu. Jadi lamun kuda sakuat-kuatna wae moal tiasa dalam